Shalom. Renungan kebenaran firman Tuhan hari ini terambil dalam Keluaran 30 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-10. Judul renungan hari ini, Doa sebagai gaya hidup. Doa memiliki peranan penting dalam kehidupan manusia. Bagi sebagian orang, doa adalah syarat awal untuk melakukan sesuatu. Sebagian orang lagi berpendapat doa adalah cara hidup untuk dapat bertahan dalam pencobaan atau kesulitan. Tetapi mereka lupa berdoa saat keadaan hidup baik dan tanpa kesulitan. Doa dapat bersifat formal maupun bersifat intim atau pribadi. Doa bisa menjadi kegiatan kelompok atau momen yang sangat pribadi. Tetapi apakah ada cara berdoa yang salah? Tuhan memberi Musa perintah untuk membuat mezbah membakar ukupan. Dan Tuhan menekankan dua hal. Dupa harus dibakar pagi dan malam, setiap hari, dan tidak boleh ada persembahan ukupan lain yang harus dibakar. Sebelum kita membahas kedua persyaratan ini, kita harus tahu arti dari kemenyan. Wahyu 5 ayat 8 memberitahu kita bahwa 4 makhluk hidup dan 24 tua-tua masing-masing memegang satu kecapi dan satu cawan emas penuh dengan kemenyan. Itulah doa orang-orang kudus. Wahyu 8 ayat 3-4 dan Mazmur 141 ayat 2 juga menyebutkan doa-doa sebagai dupa yang dinaikkan di hadapan Tuhan. Mezbah ukupan melambangkan doa-doa orang-orang yang naik sebagai wangi-wangian yang menyenangkan di hadapan Tuhan. Doa harus menjadi persembahan abadi bagi Tuhan. Seperti yang dikatakan di dalam 1 Tesalonika 5 ayat 16. Tetaplah berdoa. Hal ini dilambangkan dalam perintah Tuhan agar Harun menyalakan dupa pagi dan malam setiap hari. Tidak ada waktu yang ditentukan untuk kehidupan doa kita. Tuhan menyukai aroma doa kita. Dia ingin mendengar dari kita saat kita senang atau sedih. Dia rindu mendengar doa syukur kita, serta permintaan dan tangisan kita memohon pertolongan maupun penyembuhan. Berdoa terus-menerus berarti berdoa setiap saat. Saat kita berjalan, kita sedang duduk, saat kita memasak atau membersihkan, berlutut di samping tempat tidur kita di malam hari, atau dalam kesibukan rutinitas pagi hari. Pintu Tuhan selalu terbuka. Tabir telah terkoyak, sehingga kita dapat memiliki akses kepada Tuhan kita. Mari manfaatkan hal ini setiap saat. Saat kita berdoa, marilah kita pastikan bahwa kita tidak mempersembahkan wangi-wangian yang aneh kepada Tuhan. Kita melihat bahwa Tuhan bersungguh-sungguh ketika Dia memperingatkan Musa untuk memberitahu mereka agar tidak membakar ukupan yang lain. Dua putra Harun akan kehilangan nyawa mereka karena mereka tidak mengikuti aturan ini. Jadi apa itu wangi-wangian lain? Apakah ada jenis doa yang tidak diterima oleh Tuhan? Pertama-tama, kata yang diterjemahkan asing dalam bahasa Ibrani adalah zur. Yang cukup menarik, zur adalah kata kerja, suatu tindakan. Itu berarti menjadi orang asing, musuh, atau bertindak sebagai pelacur. Penekanannya adalah pada tindakannya, bukan pada identitas orangnya. Semua referensi ini telah digunakan dalam kitab suci untuk menggambarkan seseorang yang bertindak dalam pemberontakan dan ketidaktaatan kepada Tuhan. Misalnya Yakobus 4 ayat 4 mengatakan, "Hai kamu orang-orang yang tidak setia, tidakkah kamu tahu bahwa persahabatan dengan dunia adalah permusuhan dengan Allah? Jadi barang siapa hendak menjadi sahabat dunia ini, ia menjadikan dirinya musuh Allah." Orang-orang yang hidup dalam pemberontakan kepada Tuhan, baik hidup dengan keinginan duniawi atau menolak firman Tuhan, doa mereka tidak didengar oleh Tuhan. Doa-doa asing seperti dikatakan dalam 1 Petrus 3 ayat 12. Sebab mata Tuhan tertuju kepada orang-orang benar dan telinganya kepada permohonan mereka yang meminta tolong. Tetapi wajah Tuhan menentang orang-orang yang berbuat jahat. Kita tidak dapat menghadap Tuhan dengan hati yang kotor tanpa pertobatan dan pemberontakan. Doa kita tidak akan diindahkan Tuhan. Pertolongan Tuhan tidak akan datang. Doa-doa yang secara terbuka menentang kehendaknya tidak dijawab. Doa yang egois dan ketamakan adalah sesuatu yang sia-sia. Sebagai umat Tuhan, kita dipanggil untuk menjalani kehidupan yang penuh doa. Dupa doa kita harus naik ke surga terus-menerus setiap saat. Tidak ada kata-kata khusus untuk menarik perhatian Tuhan. Standar kekudusan dan ketulusan harus menyertai hidup kita. Mendekatlah kepada Tuhan dan Dia akan mendekat kepada Anda. Tuhan tidak akan menghormati doa orang fasik, tetapi Dia bersuka cita atas doa orang benar.
Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua.